Beliau Ketua Majelis Famil Quran Indonesia, dan juga beliau melanjutkan S2-nya sebentar lagi selesai ya Ustaz ya. Insya Allah sebentar lagi selesai. Kita doakan sahabat-sahabat Facebook, semoga cepat selesai. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat Facebook, kita kali ini sore hari ini akan membahas tema kenapa doa kita belum dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini dan sore ini kita akan bahas tema ini, kayaknya tidak asing sebenarnya. Banyak juga sudah istilahnya tema ini nggak asing lagi sih sebenarnya di masyarakat umum. Karena berkaitan dengan tema ini saya pun juga penasaran. Mungkin sahabat-sahabat Facebook pasti tidak sabar lagi ingin Ustadz menjelaskan dan memaparkan tema pada hari ini tersebut. Karena tema ini berkaitan kenapa doa tidak dikabulkan. Kita simak sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada. Kami persilakan untuk Ustadz Fauzan Thohir, Sarjana Sosial Islam, untuk memaparkan seluas-luasnya mengenai tema kita pada sore hari ini. Silakan Ustadz. Amin. Terima kasih sahabat saya Chandra yang memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahi ala ni'matil karim. Walhamdulillahi tanzilul Qur'anul karim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Khatamun nabiyyu wa jalan nas minal zulumati ila nur. Wa qala ta'ala fil kitabil aziz walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa ilallahi turja'ul umur. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya milik Allah, dan semuanya dikembalikan urusan-urusan itu kepada Allah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, mari kita sama-sama bersyukur di sore hari ini menjelang berbuka. Kita bersyukur masih berkesempatan di sore hari ini untuk bersyukur pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, akal pikiran kita. Kalaulah di sore hari ini adalah terakhir di kehidupan kita, artinya kita sudah bisa bersyukur menurut apa yang dimaui oleh Allah. Karena Allah menjelaskan di surat 32 As-Sajdah ayat 9. Lalu kutiup ruh, kusempurnakan ruh. Lalu kujadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah manusia itu bersyukur. Allah juga menjelaskan di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78. Allah jadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah manusia itu bersyukur. Kenapa? Karena banyak kita bersyukur menurut apa yang kita paham, bersyukur menurut apa yang kita inginkan, bersyukur apa yang kita lihat, bersyukur apa yang kita terima. Tapi kita tidak pernah bersyukur apa yang dimau oleh Allah. Padahal di surat 3 Al-Imran ayat 109, seisi langit dan bumi ini milik Allah, dan semuanya urusan-urusan kita dikembalikan kepada Allah, termasuk tata cara kita bersyukur dengan Allah. Mari di sore hari ini menjelang berbuka berpuasa, andaikan puasa di sore hari ini terakhir buat kita, pertemuan kita di Ramadan terakhir kita masih bersyukur menurut apa yang dimaui oleh Allah, yaitu menggunakan pendengaran, penglihatan, hati. Sampai Allah mengatakan sedikit sekali. Di surat 16 An-Nahl ayat 78. Ketika manusia di dalam perut ibunya, dia tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam. Tapi ketika Allah jadikan mereka pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Saudaraku jamaah Facebook, ya dimanapun kita berada,
Ketika Allah tutup pendengaran kita, ketika Allah tutup penglihatan kita, ketika Allah tutup hati kita, khatamallahu qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum azabun azim. Yang ada azab oleh Allah. Ketika Allah kunci hati kita, pendengaran kita, tutupan mata kita. Di surat 45 ayat 23, siapakah yang memberi petunjuk setelah Allah mengunci, menutup hati kita, menutup mata kita, menutup telinga kita? Siapa yang memberi petunjuk? Karena kepertuhanan kita. Selawat dan beriring salam seluruh para nabi, berkhusus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 15 abad yang lalu Rasulullah SAW pernah berdoa, ditulis di dalam Al-Quran sebagaimana Allah tulis di surat 25 Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul, ya Rabbi innal qawmi yaquluna hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, berdoa Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacuhkan Al-Quran, tidak mencuekkan Al-Quran. 15 abad yang lalu Rasul pernah meminta dengan Allah bahwa Rasulullah tahu di 15 abad ke depan, di hari ini banyak orang mengacuhkan Al-Quran, mencuekkan Al-Quran. Semoga di akhir Ramadan ini, pertemuan terakhir Ramadan ini, andaikan Ramadan terakhir ini kita masih membaca, mempelajari, memahami, mempraktekkan isi Quran selama bulan Ramadan dan mengikuti tadarus di setiap sore dan habis tarawih dengan Al-Quran. Semoga kita di Ramadan tahun ini termasuk orang-orang yang didoakan Rasulullah 15 abad yang lalu. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, di sore hari ini kita akan berbicara tentang kenapa sih doa kita tidak dikabulkan. Kalau saudara-saudaraku, sahabatku, dimanapun kita berada, jamaah Facebookia dimanapun kita berada, kalau di saat ini, hari ini, doa kita belum terkabul, belum terjawab oleh Allah, bukan Allah tidak mau menjawab doa kita, bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, karena Allah mengatakan, ketika kamu berdoa, pasti aku kabulkan. Surat 2 Al-Baqarah 186. Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Ada hamba-hamba bertanya dengan Rasul ketika itu, dengan Nabi Muhammad. Saking dia bertanyanya, saking dia tidak pernah dikabulkan doanya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, Allah itu di mana? Ya kan? Jadi ini tak bertanya seperti ini kenapa? Karena pertanyaan itu karena mungkin doa-doanya belum terjawab. Maka Rasulullah mengatakan, katakanlah ya Muhammad, doa Allah itu dekat. Terus pelajaran berikutnya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, di ayat ini ada 3 hal yang kita harus analisis, yang harus kita bedah. Ya. Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah di bulan wahyu diturun, asbabul nuzul ini, berkali-kali berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Kira-kira Tuhan ini di mana? Allah ini di mana ya Rasulullah? Maka turun wahyu ini di surat 2 Al-Baqarah 186 ini. Jawablah, sesungguhnya Allah itu qarib. Wa
idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qaribun, dekat. Qoroba. Bukti kedekatan Allah, ujibu wa tadda'i idza da'ani fastajib. Bukti Allah itu dekat. Buktinya dia menjawab doa-doa kita. Kalau hari ini doa-doa kita, permohonan-permohonan kita belum dijawab oleh Allah, berarti kita belum dekat kepada Allah. Maka ketika sahabat-sahabat Rasul bertanya dalam asbabul ayat ini, ya Rasulullah, Allah itu di mana? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakanlah ya Muhammad, ana qarib. Saya itu dekat. Saking dekatnya, ujibu wa tadda'i idza da'ani fastajib. Bukti kedekatan Allah mengabulkan permohonan kita. Bukti dekatnya Allah menjawab. Ujibu wa tadda'i, menjawab. Fastajibu li, mengabulkan permohonan. Batas mana hari ini kenapa doa-doa kita belum terkabulkan? Ada yang berdoa 50 tahun yang lalu, ada yang berdoa 20 tahun yang lalu, ada yang berdoa 10 tahun yang lalu, ada yang doa di tahun ini, tapi belum dijawab. Karena kita belum ada kedekatan dengan Allah. Bukti Allah mengabulkan, bukti Allah menjawab doa kita. Fastajibu li, qaribun, kedekatan. Sebatas mana dekatnya Allah kepada kita? Mari kita tanya dengan ayat Al-Quran yang lain. Batas mana qaribun kita? Batas mana pernyataan Allah bahwa Allah qarib, Allah itu dekat, qaribun. Katakanlah Muhammad, ana qaribun, saya dekat. Batas mana dekat manusia itu dengan Allah? Surat 50 Qaf ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 50 Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kedekatan Allah lebih dekat dari urat leher. Kedekatan Allah mengetahui bisikan hati kita. Apa yang dibisiki hati kita. Bahkan sekitar kita tidak tahu. Bahkan isi kita setidur pun tidak tahu apa yang dibisikkan hati kita. Apa yang dibisikkan seorang suami, istri pun tak tahu. Apa yang dibisikkan seorang suami, anak pun tak tahu, apalagi tetangga. Saking dekatnya Allah mengetahui apa yang dibisiki di hati kita, kejahatan di hati kita. Saking dekatnya bahwa Allah lebih dekat dari urat leher. Artinya, kalau doa kita belum dijawab oleh Allah, pertanyaan kita belum begitu dekat dengan Allah. Qoribatun. Anak kedekatan kita lebih dekat, Allah itu lebih dekat dari urat leher. Pertanyaan, sebatas mana dekat kita dengan Allah? Jangan-jangan kita sok dekat dengan Allah. Jangan-jangan kita hanya berprasangka dekat dengan Allah, atau sok-sok dekat. Jangan dipikir orang yang sholat 5 waktu tanpa henti dekat dengan Allah, belum tentu. Jangan pikir orang yang berpuasa bulan Ramadan menahan lapar dan haus dekat dengan Allah, belum. Kedekatan tidak diukur dengan sholatmu. Kedekatan tidak diukur dengan puasamu. Kedekatan tidak bisa diukur dengan sedekahmu. Kedekatan dengan Allah bukan diukur dengan hajimu dan umrahmu, tapi kedekatan dengan Allah ada di dalam Al-Quran. Ada dia. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita dekat. Apakah dengan sholat kita? Sholat belum dekat, sholat baru ingat. Ya.
Berarti syarat untuk memohon kepada Allah, mengajukan proposal dengan Allah, bukan sebatas ingat, tapi punya kedekatan pribadi kita dengan Allah. Jangan-jangan kita tidak lebih dekat daripada iblis, karena iblis lebih dekat daripada kita. Kenapa? Salah satu doa iblis cepat dikabulkan daripada kita. Kenapa iblis lebih cepat dikabulkan? Karena iblis punya kedekatan dengan Allah. Surat 38 ayat 76 sampai 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 Shad ayat 76. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku. Iblis berdoa. Pertama kali mengajukan dengan Allah setelah dia tidak mau sujud dengan Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud dengan Adam? Karena Adam adalah manusia biasa. Saya tunduk dengan Allah. Kenapa iblis berdoa dengan Allah? Ya kan? Iblis ketika disampaikan oleh Allah, hai iblis, kenapa kamu tidak sujud dengan Adam? Iblis menjawab, ana min nar, saya dari api, sedang Adam dari tanah. Tentu aku lebih baik dalam penciptaan. Allah mengatakan, wahai iblis, keluar kamu dari neraka ini. Iblis pun menerima dengan ikhlasnya. Tapi iblis dengan ikhlas menerima permohonan, menerima apa yang diujarkan karena dia nggak mau sujud dengan Adam. Tapi dia mengajukan permohonan. Baca permohonannya. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Berarti doa iblis sekali pinta dikabulkan. Kenapa doa kita tidak dikabulkan? Karena kita tidak punya kedekatan dengan Allah. Iblis tidak mensekutukan Allah, tapi iblis tidak taat kepada Allah. Beda. Yang tidak taat dengan tidak mensekutukan. Ketika Allah mengatakan, hai malaikat, sujudlah kepada Adam, maka di antara malaikat sujud, tapi di antara malaikat tidak ada yang sujud, namanya iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Bukan karena dia mensekutukan Allah, karena dia tidak mau menduakan Allah. Dia tidak mau sang kholiknya, sang menciptakan dia menjadi penduaan dia. Tauhidnya tinggi, iblis. Kedekatan. Iya, tauhidnya tinggi, Cak, iblis. Iblis cuma tidak tunduk patuh saja dengan aturan-aturan, disuruh sujud. Maka iblis menjawab, kenapa wahai iblis, kenapa kamu tidak sujud dengan Adam? Ana min nar, saya dari api. Karena penciptaanku dari api, aku lebih tua. Dan Adam dari tanah. Wahai iblis, kalau begitu kau termasuk orang yang kafir, kau keluar dari surga. Oke, saya keluar ke iblis. Tapi dia memohon, wahai Tuhanku. Coba bertanya sebelumnya. Ya. Qala Rabbi fa'anzirni ila yaumil yab'atsun, kata iblis. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai mereka dibangkitkan. Permintaan doanya permohonan iblis. Apa Allah jawabnya? Qala fa innaka minal munzirin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu wa'am dikabulkan. Artinya iblis cuma tidak tunduk patuh saja dengan perintah Allah, tapi iblis tidak mensekutukan Allah, pengen dekat. Jangan-jangan hari ini kita sudah sholat tapi tetap mensekutukan Allah. Kita sudah puasa tetapi kita mensekutukan Allah. Kita sudah umrah dan haji tapi kita masih menduakan Allah, mensekutukan Allah. Wajar kalau doa kita
tidak dikabulkan seperti doanya iblis. Lanjutkan. Sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Iblis pun dia benar-benar mengatasnamakan Allah. Dan dia tidak pernah mengatasnamakan lain. Ciri kedekatan iblis, ciri bertauhidnya iblis, bismillahnya benar-benar atas nama Allah. Ulang bacanya. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Bukan demi kekuasaanku, tapi demi kekuasaan engkau ya Allah. Hari ini kita sombongnya bukan main. Tidak membawa nama Allah dimanapun. Kepintaran kita, kehebatan kita, sholat kita, puasa kita, umroh kita. Padahal itu atas nama Allah. Iblis lebih beradab dengan kita. Wajar kalau doa kita tidak dijawab oleh Allah. Iblis tidak pernah. Dia bukan sombong dengan Allah. Dia pakai kekuatan Allah. Tapi dia sombong kepada nggak muslim Adam. Itu aja. Nanti kan? Kelari. Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau. Aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang muklis di antara mereka. Jadi iblis doanya dikabulkan. Doa iblis Dikabulkan. Cepat. Kenapa? Tapi doanya iblis tidak diridhoi. Itu apa? Tidak diridhoi. Maka jangan aneh kalau di bumi ini masih ada korupsi. Jangan aneh kalau perampok tetap harus ada. Jangan aneh orang yang tiap hari berbuat maksiat tapi rezekinya masih macet. Jangan. Orang itu berbuat maksiatnya kemana-mana, tapi dia tetap. Ya, jangan aneh kalau kenapa ya orang itu berbuat maksiat, nggak pernah beribadah, nggak pernah sosial, tapi rezekinya macet baik. Saya minta tiap hari dengan Tuhan nggak pernah dikabulkan bertahun-tahun. Oh jangan dulu. Jangan-jangan doanya iblis. Iblis doanya cepat dikabulkan, tapi tidak diridhoi. Ya. Iya. Jadi salah satunya kenapa doa kita tidak dikabulkan? Mungkin salah satunya kita belum dekat dengan iblis punya kedekatan. Berarti kita kurang dekat dengan Allah. Ya kan? Kurang dekat. Dengan dekat. Ya kan? Yang kedua, syarat dari doa tadi memenuhi apa yang diperintah Allah. Bukan sekedar dekat, tapi perintah Allah dilaksanakan dan keimanan harus dilaksanakan. Jadi salah satunya di dalam surat 2 186 coba begitu. Surat 2 Al-Baqarah 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jadi bukti kedekatan Allah dengan kita salah satunya doanya dijawab oleh Allah. Benar? Iya, benar. Iya, benar. Bukti doa kita dijawab oleh Allah karena punya kedekatan. Berarti harus dibedah. Sudah dekatkah kita dengan Allah? Oke? Yang kedua, lanjutkan dari baca tadi. Terus penuhi apa? Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Mungkin perintah Allah belum kita penuhi. Jangan-jangan perintah Allah yang kita lakui, ya kan? Menurut apa yang kita pikirin. Apa yang kita perintah Allah itu bukan perintah Allah, tapi perintah kelompok kita. Jangan-jangan perintah itu perintah keinginan kita. Jangan-jangan perintah golongan kita. Kita tidak pernah mengikuti perintah Allah. Sholat, perintah Allah, tapi keinginan dia. Yang kedua, apa? Yang kedua. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Perlu ditanyakan, apakah iman kita sebenar-benar mukmin? Jangan-jangan iman kita, iman-imanan. Jangan-jangan kita belum memenuhi satu. Bukti Tuhan itu, bukti Allah itu mengabulkan menjawab doa kedekatan.
Dan yang kedua, yang kedekatan, koribun. Yang kedua, harus memenuhi perintahnya. Yang ketiga, harus beriman menurut apa yang diinginkan Allah. Ya kan? Bukan beriman menurut apa yang kamu pahami. Jangan beriman menurut apa yang kau pikiri. Karena beriman ini perlu tanda izin dari Allah. Apa? Tanda izin dari Allah. Kalau beriman pengakuan semua ngaku beriman. Mungkin 3 hal ini yang belum terpenuhi. 1, kedekatan dengan Allah. Yang kedua, perintah Allah. Yang ketiga, beriman yang atas izin Allah. Itu dulu kan. Nah, kalau saya buka habis nanti jadi judul. Iya. Saya ingin buka ilmu teman-teman sampai kemana teman-teman bertanya untuk menggali. Kan begitu? Iya. Ya kalau dibuka saya ngisi ceramah aja. Ya. Baiklah, sahabat-sahabat Facebook. Bicara mau nanya apa? Silakan. Ini kalau ada yang mau bertanya juga, silakan tulis di kolom komentar apa yang mau ditanyakan tentang tema kita pada hari ini. Kalau selagi masih nunggu pertanyaan dari netizen-netizen, kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Apa yang pertanyaan?